Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAM AG. Yang saya hormati Ibu Dr. Endah Triwisudaningsih MPDI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pembimbing 2 tugas akhir skripsi saya. Selanjutnya, yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai kedua orang tua saya yang selama ini selalu memberikan dukungan dalam menggapai cita-cita saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ramadhania, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang saya lakukan, yaitu strategi berbahasa dalam afiliasi TikTok Daily Activity serta relevansinya terhadap materi bahasa Indonesia di SMK Sako. Alasan saya memilih judul tersebut karena saat ini di media sosial khususnya TikTok sangat dekat dengan kehidupan remaja terutama siswa yang berkembang secara pesat. Penelitian ini mengungkap bahasa yang digunakan para konten kreator khususnya konten afiliasi TikTok Daily Activity. Kenapa peneliti memilih konten tersebut? Karena hal tersebut merupakan fenomena baru dalam strategi pemasaran digital. Selama ini, umumnya pemasaran digital melalui pemasaran yang mempromosikan produk secara langsung. Namun, konten daily activity ini merupakan konten terbaru dalam pemasaran digital yang diselingi dengan storytelling atau bercerita kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi, siswa sudah kenal terhadap konten afiliasi TikTok Daily Activity. Namun, siswa belum memahami secara mendalam tentang bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam konten afiliasi TikTok Daily Activity umumnya bersifat persuasif atau bahasa yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi audiens. Hal ini berkaitan dengan salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks persuasi yang dipelajari oleh kelas 10. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi bahasa yang digunakan dalam konten afiliasi TikTok Daily Activity, serta apakah strategi tersebut relevan atau dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar teks persuasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu fenomena perkembangan teknologi digital yang sangat berpengaruh besar pada komunikasi generasi muda terutama siswa. Dan salah satu platform digital yang sangat populer saat ini adalah TikTok yang menyajikan beberapa konten audio visual singkat dengan bahasa yang komunikatif dan menarik. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang strategi bahasa yang ada dalam konten TikTok untuk mengetahui strategi bahasa apa yang digunakan dalam konten TikTok, termasuk konten afiliasi TikTok Daily Activity. Penelitian ini memiliki fokus penelitian, yaitu secara khusus mengkaji strategi bahasa yang digunakan oleh konten kreator dalam konten afiliasi TikTok Daily Activity, serta mengintegrasikannya secara langsung pada pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini berangkat dari dua masalah. Yang pertama, bagaimana strategi berbahasa afiliasi TikTok dalam konten daily activity, serta yang kedua, bagaimana relevansi strategi berbahasa afiliasi TikTok daily activity terhadap materi bahasa Indonesia di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesuai rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi berbahasa afiliasi TikTok Daily Activity dan menjelaskan relevansinya terhadap materi bahasa Indonesia di SMK Sako. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis yang diharapkan yaitu untuk bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan studi bahasa, terutama yang berkaitan dengan strategi komunikasi persuasif di media digital. Nah, yang kedua, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yang diharapkan yaitu sebagai pertimbangan dan rujukan dalam menentukan alat pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan siswa bagi guru, sebagai dukungan dalam memahami teks persuasi dengan lebih mudah melalui bahan ajar yang relevan bagi siswa, sebagai kontribusi dalam meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada literasi digital bagi sekolah. Selain itu, penelitian ini juga mengharapkan manfaat praktis terhadap penelitian selanjutnya,
yang diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti yang berminat mengeksplorasi bahasa di platform digital atau pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan media digital. Selanjutnya adalah research gap atau celah penelitian. Untuk melihat celah penelitian, maka kita perlu tahu novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji strategi bahasa yang digunakan dalam konten afiliasi TikTok Daily Activity serta relevansinya terhadap materi bahasa Indonesia. Celah tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji bahasa pada platform digital secara umum dan tidak mengintegrasikan secara langsung pada pembelajaran di sekolah. Hal tersebut merupakan research gap atau celah penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu kajian teori. Penelitian ini juga menggunakan beberapa kajian teori. Yang pertama yaitu kajian sosiolinguistik yang dicetuskan oleh William Labov yang mengkaji tentang variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasional. Kenapa penelitian ini menggunakan kajian sosiolinguistik yang dicetuskan oleh William Labov? Karena strategi bahasa persuasif umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasional audiens TikTok yang sangat beragam. Yang kedua, yaitu retorika yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Cicero, serta strategi bahasa persuasi yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi kebahasaan dalam konten afiliasi TikTok Daily Activity. Kenapa peneliti menggunakan teori retorika yang dicetuskan oleh Aristoteles? Karena pendekatan tersebut memberikan kemampuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana bahasa dibangun secara terstruktur untuk menghasilkan kredibilitas, kedekatan emosional, dan argumen tersirat dalam interaksi digital. Selanjutnya, dalam kajian teori juga terdapat media pembelajaran yang menekankan pentingnya penggunaan media guna memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selain itu, juga terdapat strategi problem solving yang menjelaskan strategi belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis fenomena bahasa dalam konteks nyata. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan memberikan pemahaman pada fenomena penggunaan strategi bahasa persuasi dalam konten TikTok secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus deskriptif untuk menjelaskan secara rinci penggunaan konten afiliasi TikTok Daily Activity sebagai media pembelajaran teks persuasi. Dalam penelitian ini menggunakan kehadiran peneliti sebagai instrumen utama untuk memperoleh data yang valid dan nyata di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun observasi yang pertama yaitu observasi pada konten afiliasi TikTok Daily Activity untuk menganalisis strategi bahasa apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu observasi di sekolah. Adapun observasi di sekolah yang pertama yaitu observasi awal atau observasi untuk melihat bagaimana gambaran umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dan yang kedua yaitu observasi pembelajaran di kelas. Dalam hal ini peneliti hadir sebagai pengamat yang mengamati secara langsung proses pembelajaran teks persuasi di kelas 10. Yang kedua yaitu wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan yang pertama yaitu wawancara kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk melihat kerelevanan konten afiliasi TikTok Daily Activity sebagai media pembelajaran audio visual. Yang kedua, yaitu wawancara kepada salah satu siswa kelas 10 untuk melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap teks persuasi setelah diterapkannya media audio visual yang berupa konten afiliasi TikTok Daily Activity. Selanjutnya, yaitu teknik dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti mengambil gambar dalam pengumpulan data untuk memperkuat data yang diperoleh. Nah, selanjutnya peneliti juga melakukan teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu sesuai yang dicetuskan oleh Mills dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan untuk mengecek kebenaran atau kevalidan data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua
sumber. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari konten TikTok Daily Activity dan proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan konten TikTok Daily Activity. Sampel dalam penelitian ini yaitu konten TikTok yang berupa afiliasi Daily Activity dan kelas 10. Pemilihan sampel dipilih melalui teknik purposive sampling yang merupakan teknik memilih sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu konten TikTok yang berbasis daily activity, dan yang kedua yaitu kesesuaian pembelajaran teks persuasi dalam kurikulum Merdeka. Dalam penelitian ini juga terdapat 2 ayat Al-Quran yang menjadi landasan kajian. Yang pertama terdapat di bab 1 atau pendahuluan yang menjelaskan tentang penekanan perkataan yang benar. Ayat tersebut berhubungan dengan etika penggunaan bahasa, kejujuran dalam komunikasi di dunia digital, khususnya konten afiliasi TikTok Daily Activity. Adapun ayat Al-Quran yang kedua yang terdapat di bab 2 atau kajian teori yang menekankan tentang kewajaran perbedaan bahasa. Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori sosiolinguistik yang dicetuskan oleh William Labov tentang variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.